Nyatanya sampai sekarang masih banyak ya korban penipuan pinjaman yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam lah, mengatasnamakan bank lah, yang koperasi simpan pinjam itu atau bank itu memberikan akses pinjaman online gitu kan ya. Iklannya udah banyak ya di Facebook, di Instagram itu banyak koperasi syariah atau bank syariah membuka pinjaman online gitu. Bunganya rendah sekali, sangat nggak masuk akal sih, bunganya rendah sekali, kemudian syaratnya mudah gitu loh, syaratnya itu sangat mudah. Jadi di mereka tuh mengklaim bahwa syaratnya itu cukup KTP aja, kemudian foto selfie aja dalam waktu dekat, dalam waktu 5 menit sudah cair ratusan juta kan gitu kan ya. Nah ini kita harus waspadai. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya iklan-iklan di Facebook, di Instagram ini yang mengaku dari koperasi simpan pinjam ini ujung-ujungnya ya meminta uang kepada kita kan gitu, meminta uang kepada kita, alasannya sih macam-macam, misalnya biaya administrasi, oke lah masuk akal biaya administrasi, nanti diminta lagi misalnya biaya asuransi, oh karena ini pinjamannya lebih dari 30 juta maka ada biaya asuransinya sekian, kita disuruh transfer. Kalau kita udah transfer ada lagi, oh ini ada biaya OJK kan gitu kan ya, ada biaya OJK. Setelah kita bayar lagi, oh ini karena biayanya besar, ini ada biaya talangan, dana talangan. Jadi itu adalah bukti bahwa kita sanggup membayar angsuran. Nah, nanti kita diminta 3 kali angsuran, tapi nggak usah khawatir. Begitu cair nanti diinkludkan. Jadi kalau cair 30 juta, angsurannya 3 juta, kita diminta bayar 9 juta. Nanti alasannya kalau angsurannya cair 9 juta ini akan masuk ke rekening kita secara otomatis dan macam-macam. Nah ini kita harus waspada. Logika berpikir kita, nalar kita itu harusnya gini loh. Kita itu nggak kenal siapa mereka. Kita kenalan juga lewat online, lewat Facebook, lewat Instagram. Kok ya mau gitu loh. Kok ya mau kita dimintain uang gitu loh. Kok ya mudah banget kita percaya kan gitu. Dan penipu ini miris sekali saya. Jadi penipu ini mainnya lumayan kasar kalau menurut saya. Masalah pinjaman yang mengaku dari koperasi, kemudian pinjaman online itu lumayan kasar. Karena korban ini tidak hanya ditipu sekali dua kali. Pertama misalnya dimintain uang administrasi, kemudian habis itu dimintain uang asuransi, dimintain uang deposit lah, dimintain uang OJK lah, dan lain-lain. Jadi terus saja. Dan kalau kita sebagai korban tidak menurutin, katakanlah setelah dimintain 3 atau 4 kali uang kita udah habis, kita nggak punya uang gitu ya, katakanlah seperti itu, kita tetap diancam misalnya, oh ini pembatalan, kita ada biaya pembatalan misalnya 25% dari pinjaman, kalau kita nggak mau bayar kita akan dituntut ke kepolisian karena pasal penipuan kan kayak gitu. Jadi diancam gitu loh, kan ngeri juga. Orang yang lugu, orang yang polos tentu akan takut dengan ancaman seperti ini. Bayangkan kita udah diperas ya, udah dikibulin, udah dibohongin, 2, 3, 4 kali transfer, kalau kita nggak ngelanjutin kita masih aja diperas gitu loh. Jadi ada dana pembatalan. Aku nggak habis pikir ini penipu ini maunya apa gitu. Padahal orang-orang yang mau pinjam uang, kemudian ada iklan di internet gitu kan ya, itu kan butuh duit ya, mereka sikat aja. Dan ironinya masyarakat kita ini gampang banget percaya, percaya terhadap hal-hal yang menurutku harusnya mereka nggak percaya gitu. Misalnya apa? Misalnya mau pinjam kemudian lanjut di grup gitu kan ya, mau pinjam lanjut di grup Telegram, kemudian kita masuk di grup Telegram, di sana itu tiba-tiba ada banyak banget membernya yang mengatakan bahwa oh pinjaman cair cepet, oh ini koperasi simpan pinjamnya benar-benar amanah, habis transfer langsung cair dan sebagainya. Dengan testimoni seperti ini kok ya kita gampang banget percaya gitu. Padahal kan ya bisa jadi, dan kemungkinan besar itu yang komen-komen itu ya di grup itu ya komplotan mereka, yang komen itu ya orang-orang mereka gitu loh. Jadi ya hati-hati. Intinya kalau kita kenal seseorang di dunia online, entah itu ngaku sebagai perbankan syariah lah, entah itu mengaku sebagai perbankan atau koperasi atau bank gitu ya, yang kita belum pernah ketemu langsung, apalagi kita dapatnya dari iklan-iklan di internet ya, di Telegram, di Facebook, di Messenger, di Telegram, macam-macam lah, termasuk Instagram dan lain-lain. Yo jangan mudah percaya. Intinya kalau kita mau keluar duit ya dengan alasan apapun ya kita harus siap duit itu nggak kembali ya. Kita kan nggak tahu transfernya ke siapa ya. Kita transfer ke mereka,
siap-siaplah duit itu nggak kembali kan gitu kan ya. Banyak orang yang menyepelekan gitu. Ah gampang, kalau kita ketipu kita tinggal ke bank aja. Nanti kita tanya ke bank alamat pemilik rekeningnya ini di mana, kita datangin aja selesai, nggak usah bikin repot. Hey, nggak gitu mainnya. Jadi penipu ini udah punya rekening-rekening yang banyak dan kebanyakan bukan atas nama mereka. Mereka udah beli rekening banyak yang fake rekening atau rekening palsu yang nggak atas nama mereka. Jadi kalaupun kamu datang ke bank, yang pertama bank itu nggak sembarangan ngasih alamat ke kamu gitu loh. Belum tentu bank itu mau ngasih alamat ke kamu. Yang kedua, kalaupun akhirnya mau, yang kamu datangin nanti itu orang lain, bukan penipu ini gitu loh. Kowah gitu. Yang kamu datang itu nggak tahu apa-apa gitu loh ya. Jadi penipu ini memang skemanya itu sudah ciamik gitu loh, canggih gitu loh. Jadi ya udah mulai sekarang ya hati-hati gitu, hati-hati, nggak usah terperdaya. Kita tuh emang kadang butuh duit ya, butuh duit, pusing gitu ya, kemudian tiba-tiba ada iklan pinjaman gitu ya di Facebook, pas pusing-pusingnya kita kemudian ada iklan di Facebook, kemudian oh iklannya ini gampang, ini nggak perlu BI checking, nggak perlu apapun, yang penting play langsung disetujui dalam waktu 5 menit gitu kan ya. Iklannya ngaku dari koperasi. Lah pas ditanya lokasinya di mana nih koperasi, pasti ngakunya jauh, nanti di luar pulau atau di luar negeri atau di luar angkasa kan gitu kan ya. Ya itu udah nalar kita udah nggak jalan lagi. Ketika kita itu sumpek gitu, nalar kita kan udah nggak jalan lagi. Jadi waspada dan hati-hati. Udah, ini untuk kesekian kalinya saya mengingatkan, setiap uang yang kita keluarkan dari kita, yang kita transferkan ke orang yang baru dikenal, apalagi lewat internet, itu ada kemungkinan besar tidak akan balik karena modusnya macam-macam. Salah satu yang di video ini kita bahas kan modus penipuan mengatasnamakan koperasi simpan pinjam gitu ya. Jadi tetap waspada, kejar terus ya. Basmi terus penipuan, sebarkan info-info, apabila ada info baru, modus baru penipuan, sebarkan ke semua orang agar orang-orang tidak terkena modus penipuan. Tetap hati-hati dan semangat.